Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel Battle Through the Heavens Part 113, chapter 908-911. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. 4 sesepuh akademi dalam, duduk di bagian bawah menara pemurnian ki langit yang berkobar. Mata mereka sedikit tertutup. Di antara mereka berempat, secara kebetulan, ada lubang dalam yang menuju ke dunia magma. Suara lembut angin kencang tiba-tiba muncul dari lubang yang dalam. Mata keempat sesepuh tiba-tiba terbuka pada saat bersamaan. Segera, tatapan mereka terfokus pada lubang yang dalam, dan doki di dalam tubuh mereka tanpa sadar mulai mengalir. Selama 4 sesepuh menunggu dengan sungguh-sungguh, sosok hitam tiba-tiba muncul sebelum mendarat dengan lembut di tanah. Mata keempat orang itu melayang. Baru saat itulah mereka dengan lembut menghela nafas lega. Setelah itu, mereka tersenyum dan menangkupkan tangan ke orang itu. Orang yang keluar dari lubang dalam secara alami adalah Xiao Yan. Dia dengan sopan tersenyum kepada 4 sesepuh. Su Qian juga bergegas keluar dari lubang yang dalam, segera setelah Xiao Yan keluar darinya. Keempat sesepuh menghela nafas lega ketika mereka melihat ini. Mereka juga mengetahui tingkat bahaya di dunia magma di bawah. Oleh karena itu, mereka takut Su Qian mungkin mengalami kecelakaan di dalam. Elder pertama, keluarkan flame gathering pot dan coba lihat apakah ada efeknya. Tidak perlu terburu-buru untuk waktu yang sedikit ini, karena masalah Han Feng. Xiao Yan menatap Su Qian yang telah mendarat dengan mantap. Dia tidak terburu-buru mengumpulkan pembantu. Sebaliknya, dia tersenyum tipis dan memberi sugesti. Su Qian tersenyum dan mengangguk saat mendengar ini. Dia melempar tangannya. Flame gathering pot ditembakkan dari cincin penyimpanannya, dan perlahan mendarat di depan 4 sesepuh. Dia tersenyum dan berkata, kalian semua berlatih metode ki afinitas api. Tuangkan doki Anda ke dalamnya dan lihat seberapa banyak heart flame dapat dirangsang. Keempat tetua bertukar pandangan setelah melihat pot pengumpulan api di depan mereka. Mereka tidak ragu-ragu. Jari mereka berempat menyentuh tubuh pot. Setelah itu, mereka menutup mata mereka sedikit dan doki yang kuat di dalam tubuh mereka mengalir ke flame gathering pot seperti air banjir. 4 api afinitas dokis dari warna berbeda dituangkan ke dalam flame gathering pot, seperti aliran yang menetes. Setelah itu, doki berputar sedikit sebelum menyerbu ke dalam api jantung yang jatuh. Bang! Setelah masuknya doki, permukaan bayi Valen Heart Flame tiba-tiba meletus, dan membentuk gelombang cahaya yang intens. Tampak seperti sebongkah batu besar yang dilempar ke permukaan danau yang tenang. Riak melingkar tak terlihat dengan cepat menyebar dari flame gathering pot. Gelombang yang tak terlihat ini melengkung dan naik. Akhirnya, mereka menembus menara satu tingkat pada satu waktu, dan mencakup seluruh menara pemurnian Skyki yang berkobar di dalamnya. Pada saat ini, banyak siswa yang diam-diam berlatih di dalam menara penyulingan Blazing Skyki, tiba-tiba membuka mata mereka. Tangan mereka tanpa sadar mengusap dada mereka. Gelombang heart flame yang panas tiba-tiba muncul di sana. Beberapa siswa yang lebih tua di akademi dalam tidak asing dengan heart flame ini, karena mereka telah menikmati manfaat dari pemurnian semacam ini sebelumnya. Namun, manfaat itu hilang sejak Heart Flame of the Inner Academy habis. Awalnya, mereka mengira mereka mungkin tidak dapat menikmati perlakuan seperti itu sampai mereka lulus. Sangat menyenangkan bagi mereka, bagaimanapun, itu diam-diam telah kembali. Menara penyulingan ki langit yang berkobar mampu menghasilkan api hati lagi. Setelah seluruh menara pemurnian Blazing Skyki mengalami kejutan awal, informasi dari menara pemurnian Blazing Skyki dihidupkan kembali, seperti angin sepoi-sepoi yang menyebar dari menara. Itu menyebar ke seluruh akademi dalam dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam waktu singkat, semua siswa menjadi riang. Akademi dalam dengan menara pemurnian ki langit yang berkobar, adalah akademi dalam yang sebenarnya. Meskipun Xiao Yan dan yang lainnya berada di bawah menara, mereka masih bisa mendengar banyak sorakan yang dikirimkan melalui menara. Segera, Xiao Yan bertukar pandang dengan Su Qian dan keduanya menghela nafas lega, tampak seolah-olah mereka baru saja melepaskan beban yang berat. Sepertinya itu memang efektif, seru Su Qian. Pandangannya segera beralih ke 4 sesepuh dan menggoda, sepertinya kita harus merepotkan sesepuh dari akademi dalam kita, yang mempraktikkan afinitas api doki ini di masa depan. Namun, kecepatan benda kecil ini menyerap doki tidak terlalu cepat. Sebagian besar sesepuh mampu menanggungnya. Keempat sesepuh tanpa sadar dan tersenyum pahit. Mereka menggelengkan kepala saat mendengar kata-kata Su Qian. Sepertinya mereka akan dipaksa menjadi tiket makan jangka panjang, untuk api hati yang jatuh dalam panci pengumpul api ini. Su Qian tertawa terbahak-bahak saat melihat wajah pahit keempat sesepuh ini.
Dia melambaikan tangannya ke Xiao Yan sebelum berjalan ke pintu keluar. Dia berbicara sambil berjalan, saya akan pergi dan memberitahu sesepuh lainnya yang mempraktikkan api afinitas Doqi. Di masa depan, Anda semua mungkin harus bergiliran dan datang ke sini. Hehe, perlakukan saja itu sebagai pelatihan. Hanya dengan penipisan akan ada pertumbuhan. Ini juga menguntungkan Anda semua. Pada saat Suqian menyelesaikan kata-katanya, dia sudah keluar melalui pintu. Xiao Yan di belakangnya melambaikan tangannya dengan menyedihkan pada empat sesepuh, dan buru-buru mengikuti. Bagaimanapun, dia juga seorang praktisi metode Qi afinitas api. Xiao Yan dan Suqian berjalan keluar dari dasar menara. Sepanjang jalan, mereka merasakan atmosfer menara penyulingan Qi langit yang berkobar, menjadi panas membara lagi dan lalu lintas melonjak. Mereka tersenyum. Kebangkitan menara pemurnian Qi langit yang berkobar, benar-benar merupakan kegembiraan yang telah turun dari langit kepada para siswa ini. Bagaimanapun, dengan Heart Flame untuk memurnikan Doqi di dalam tubuh mereka, kecepatan pelatihan mereka akan dapat meningkat. Setelah keluar dari menara pemurnian Qi langit yang berkobar, Suqian memimpin Xiao Yan dan bergegas ke ruang pertemuan tetua di wilayah Akademi Dalam yang lebih dalam. Dia sudah mengirim seorang penatua untuk mengundang dokter peri kecil dan yang lainnya, untuk masalah mengumpulkan pembantu. Pada saat Xiao Yan dan Suqian tiba di ruang pertemuan, dokter peri kecil, Ziyan, Xiao Li, dan beberapa ahli dari gerbang Xiao sudah duduk di dalamnya. Kelompok besar itu memandang Xiao Yan yang telah masuk, dan beberapa kejutan terungkap di mata mereka. Anak kecil, kamu akhirnya keluar. Xiao Li memimpin untuk berdiri dan mengatakan sesuatu pada Xiao Yan sambil tersenyum. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk ke Xiao Li. Setelah itu, dia menemukan tempat duduk di samping dokter peri kecil dan Ziyan. Tatapannya menyapu wanita cantik besar dan kecil ini sebelum menggoda berkata, setelah tidak melihatmu selama beberapa bulan, tampaknya kalian berdua menjadi lebih cantik. Ci, jangan berpikir kata-kata yang bagus bisa menghilangkan dosa besar kamu, yang membuang kami untuk mencari kesenangan sendiri. Ziyan meringkuk mulut kecilnya dan mencibir tanpa memberikan wajah Xiao Yan. Dosa kepalamu. Xiao Yan tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menggelengkan kepalanya. Tangannya mengusap bagian atas kepala anak kecil ini. Setelah itu, matanya menemukan dokter peri kecil yang tersenyum pelan. Suaranya lebih lembut saat dia berkata, apa kamu baik-baik saja selama beberapa bulan ini? Masalah yang dia bicarakan secara alami adalah tubuh racun yang menyedihkan dari dokter peri kecil. Tidak apa-apa, saya untuk sementara masih bisa menahannya. Dokter peri kecil menarik dan membelah sehelai rambut seperti salju dari atas dahinya, saat dia berbicara dengan lembut. Mata bergerak ungu keabu-abuannya berputar ke Xiao Yan. Kejutan melintas di matanya. Kamu telah maju lagi. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Kekuatan Little Fairy Doctor bahkan lebih besar dari Elder pertama Suqian. Dia secara alami bisa melihat melalui perubahan auranya. Batuk. Jika Anda ingin terlibat dalam percakapan pribadi, Anda dapat melakukannya saat ada waktu luang. Sekarang, pertama-tama kita harus membahas hal-hal penting. Xiao Li tanpa sadar dan batuk kering. Dia kemudian mulai berbicara ketika dia melihat Xiao Yan dan dokter peri kecil bergumam satu sama lain. Seluruh aula langsung tertawa terbahak-bahak saat kata-kata Xiao Li terdengar. Xiao Yan masih baik-baik saja, tapi rona memikat samar muncul di wajah pucat dokter peri kecil, sebelum dia bisa menghentikannya. Apakah sekarang ada aktivitas di pihak Han Feng? Xiao Yan juga menarik perhatiannya. Wajahnya agak serius saat dia bertanya. Orang itu sangat licik. Awalnya, saya mengira dia akan melarikan diri dari wilayah Black Corner. Tidak disangka bahwa dia akan bersembunyi di lembah api iblis. Xiao Li mengerutkan alisnya dan berkata, lembah api iblis adalah faksi tua dalam wilayah sudut hitam. Meskipun kekuatan mereka telah sangat berkurang dengan kematian hantu iblis tanah tua, Fang Yan, dan dua sesepuh lainnya, mereka masih tidak bisa diremehkan. Han Feng telah memanfaatkan lembah api iblis saat mereka tidak memiliki pemimpin. Dia menggunakan koneksinya dalam wilayah sudut hitam dan dapat dianggap memiliki kendali atas lembah api iblis. Selain itu, menurut informasi terakhir saya, Han Feng diam-diam menghubungi beberapa faksi daerah sudut hitam, yang punya hubungan baik dengan maksud untuk membentuk aliansi. Bahkan Sekte Kaisar Hitam itu, orang tua Ying San semuanya termasuk dalam undangan. Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Dia segera dan dengan dingin tertawa, orang ini benar-benar belalang yang menolak untuk beristirahat apapun yang terjadi, dia selalu ingin membuat masalah. Han Feng ini sangat ambisius. Dia telah berusaha keras untuk membangun koneksi lamanya di wilayah Black Corner. Meskipun dia dikalahkan olehmu beberapa kali, dia saat ini telah mencapai kekuatan Douzong.
Kemampuan memanggilnya dalam wilayah sudut hitam tidak berkurang sedikit pun. Jika kita benar-benar mengizinkannya untuk membentuk aliansi dengan faksi-faksi ini di wilayah sudut hitam, sepertinya mereka akan menjadi ancaman besar bagi Akademi Jianan dan Gerbang Xiao. Su Qian berbicara dengan suara yang dalam, di pihak kami hanya memiliki 2 elit asli Douzong, yaitu Dokter Peri Kecil dan saya. Elder Qian dan Elder Bai di dalam Akademi Dalam tidak akan pernah bertindak atas masalah semacam ini. Misi mereka adalah untuk melindungi Akademi Jianan dari kehancuran. Oleh karena itu kita harus mengandalkan diri kita sendiri untuk yang lainnya. Karenanya kita tidak boleh membiarkan aliansi dengan faksi lain di wilayah sudut hitam berhasil. Jika tidak, mereka akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Xiao Li melanjutkan dengan sinis. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Jarinya dengan lembut menepuk meja. Sesaat kemudian, dia perlahan bertanya, kapan dia akan mengundang faksi-faksi ini? Besok, Xiao Yan sedikit menurunkan dagunya. Tubuhnya dengan lembut bersandar di sandaran saat dia dengan lemah berkata, kakak kedua, manuver semua ahli dari gerbang Xiao. Selain itu, kirim seseorang untuk melakukan kontak dengan faksi yang memiliki hubungan baik dengan Xiao Get. Minta mereka untuk mengirimkan beberapa ahli. Besok, kita semua akan menuju ke Demon Flame Valley. Kali ini, saya ingin memastikan bahwa Han Feng tidak akan bisa melarikan diri. Xiao Li mengangguk saat mendengar ini. Sudut mulutnya terbelah menjadi senyuman buas saat dia berkata, lembah api iblis memiliki permusuhan yang dalam dengan gerbang Xiao kita. Kali ini, kita bisa melenyapkan mereka bersama-sama dan membiarkan faksi lain di dalam wilayah sudut hitam mengetahui bahwa tidak ada yang bisa menyinggung gerbang Xiao kita. Hubungan lembah api iblis dan Akademi Jianan benar-benar tidak dapat didamaikan. Kali ini, Akademi akan mengirimkan semua ahlinya. Kita harus benar-benar melenyapkannya di akarnya. Kekejaman juga melintas di mata Su Qian. Cukup banyak siswa Akademi Jianan telah dibunuh oleh lembah api iblis selama pelatihan luar mereka selama bertahun-tahun. Hubungan antara kedua belah pihak telah lama mencapai tahap yang tidak dapat diubah. Xiao Yan mengangguk. Dia perlahan berdiri dan mengarahkan pandangannya ke arah lembah api iblis. Senyuman tebal muncul di wajah mudanya. Semuanya harus berakhir. Keesokan harinya, di puncak gunung kecil tidak jauh dari kota perdamaian Akademi Jianan, sesekali orang akan melihat sosok manusia berkedip di dalam hutan lebat. Ada beberapa pohon layu di dalam hutan bersama dengan beberapa bunga dan rerumputan. Udaranya juga sangat segar. Lebih dari 10 sosok manusia berdiri menghadap angin di puncak gunung. Angin liar yang bertiup tidak dapat menyebabkan pakaian sosok manusia ini berkibar sedikit pun. 10 orang ditambah dengan tenang berdiri saat angin menderu menghantam wajah mereka. Namun, tidak ada satu orang pun yang pindah karena ini. Semuanya berdiri dengan tenang. Aura tekanan samar yang dipancarkan menyebabkan puncak gunung benar-benar sunyi. Seorang pria muda berjubah hitam berdiri di tempat pemimpin. Matanya tertutup sementara tangannya diletakkan di belakangnya. Beberapa saat kemudian, telinganya tiba-tiba bergerak dan dia berkata dengan lemah, mereka ada di sini. Mereka akhirnya di sini. Lebih dari 10 bintik hitam tiba-tiba muncul di cakrawala, tidak lama setelah suara Xiao yang terdengar. Hanya dalam beberapa kedipan, bintik hitam ini berubah menjadi sosok manusia yang melesat. Mereka hanya secara bertahap mengurangi kecepatan mereka saat berada dalam jarak dekat dari puncak gunung. Setelah itu, mereka perlahan turun dari langit. Haha, Kepala Xiao. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu, apakah kamu masih baik-baik saja? 10 lebih sosok manusia bergegas turun. Pemimpin, yang tertawa terbahak-bahak, adalah pria kuat dengan tubuh bagian atas telanjang yang memancarkan keganasan. Kekuatan Chiftai tidak kalah jika dibandingkan dengan saat itu. Seseorang hampir tidak dapat menemukan siapapun di wilayah sudut hitam yang memiliki kehadiran yang begitu mengesankan. Xiao Yan memandangi kepala geng singa liar ini, Wu Tai, yang pernah bekerja sama dengannya untuk menangani sekte awan berkabut, sebelum menangkupkan tangannya. Dia berbicara sambil tersenyum. Sikap mengesankan siapa yang bisa dibandingkan dengan Kepala Xiao. Saat ini, siapa di daerah sudut hitam yang tidak tahu, bahwa Kepala Xiao yang tidak hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk membunuh 3 tetua agung lembah api iblis, tetapi juga menyebabkan hantu setan tanah tua tidak dapat kembali. Hehe, itu adalah ahli yang merupakan bintang 7 Douzong. Dia pada dasarnya adalah eksistensi yang tak tertandingi dalam wilayah sudut hitam ini. Pada akhirnya, bahkan ahli seperti tidak berdaya di hadapan Kepala Xiao. Sepertinya wilayah sudut hitam ini, kemungkinan besar akan menjadi milik Xiao Get di masa depan. Seorang wanita cantik berpakaian merah di sampingnya,
yang memancarkan pesona ke seluruh tubuhnya, menutupi mulutnya dan tertawa dengan cara menyihir yang indah. Tawa itu mengandung gairah. Wanita cantik ini secara alami tidak asing bagi Xiao Yan. Dia adalah kepala gerbang Luosa yang pernah bekerja sama dengannya sebelumnya. Dia adalah wanita yang sangat cantik yang menyembunyikan kejahatan di bawah tubuh indah miliknya. Hehe, gerbang Xiao saat ini baru dibangun untuk beberapa tahun. Namun, itu sudah mencapai tahap ini. Ini benar-benar faksi yang naik paling cepat yang pernah kulihat oleh diriku yang dulu. Penghargaan kepala Xiao untuk ini tentu saja tidak dapat disangkal. Seorang lelaki tua yang memiliki wajah agak berbayang juga tersenyum dan setuju. Kepala Su dan Ying tua benar-benar tahu cara bercanda. Ini semua hanyalah rumor palsu, Xiao Yan sedikit tersenyum. Tatapannya menyapu kelompok orang ini saat wajahnya menjadi sedikit kaku. Sebuah suara yang tidak terlalu keras terdengar jelas di telinga semua orang. Saya pikir semua orang juga harus tahu dengan niat saya mengundang semua orang ke sini. Karena semua orang mau datang, kalian semua sudah mengambil sikap. Di antara yang hadir termasuk teman-teman yang telah bekerja sama dengan Xiao Yan saat itu. Tentu, kalian semua harus tahu karakter saya. Selama masalah ini berhasil, hadiahnya pasti akan memuaskan semua orang. Kelompok ahli yang telah diundang segera tersenyum, dan menjawab dengan sopan setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Dengan reputasi Xiao Yan saat ini di wilayah sudut hitam, mereka semua tidak berani meremehkannya. Ini karena mereka juga mengerti dengan jelas bahwa Xiao Yan juga seorang alkemis tingkat 6. Nilai untuk bisa membiarkan dia berhutang budi pada mereka cukup besar. Saat ini, Demon Flame Valley sudah menurun. Di masa depan, kemungkinan akan sulit untuk bersaing dengan gerbang Xiao. Memberikan bantuan pada saat ini pasti akan memenangkan beberapa bantuan dari Xiao Gate. Oleh karena itu, sebagian besar ahli yang hadir tidak membutuhkan banyak waktu untuk berpikir, setelah menerima undangan dari gerbang Xiao sebelum mereka dengan cepat bergegas. Setiap orang juga harus memahami dengan jelas awal hingga akhir cerita. Saya tidak akan mengatakan hal yang tidak perlu. Dendam antara gerbang Xiao dan lembah api iblis sangat dalam. Han Feng dan aku juga musuh. Karenanya, masalah hari ini tidak akan berakhir dengan damai. Setiap orang harus mempersiapkan diri. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Hehe, Kepala Xiao, kamu bisa yakin. Kesombongan dan sikap tinggi hati yang biasa telah lama merusak pemandangan kami. Hari ini, kita akan meminjam angin dari gerbang Xiao, untuk memberi pelajaran pada bajingan-bajingan ini. Betul sekali, Han Feng adalah seorang munafik. Saat itu, dia menyakiti banyak orang dengan cara yang tidak terlihat. Aku yang dulu telah ditikam dari belakang beberapa kali. Xiao Yan menoleh sedikit dan bertukar pandang dengan Xiao Li, setelah mendengar suara-suara permusuhan untuk Demon Flame Valley dan Han Feng. Senyuman melintas di matanya. Orang-orang ini sangat cepat untuk ikut-ikutan. Namun, mereka setidaknya membantu. Dengan bantuan mereka, Demon Flame Valley kemungkinan besar akan benar-benar dihilangkan dari wilayah sudut hitam. Baiklah, ini sudah sangat larut. Ayo mulai bergerak. Xiao Yan melihat ke langit sebelum menyela suara-suara permusuhan. Setelah itu, dia menoleh dan melambaikan tangannya ke hutan. Seseorang bisa segera mendengar beberapa suara gemerincing saat lusinan sosok manusia bergegas keluar dari hutan. Akhirnya, mereka mengepakkan sayapnya dan tetap berada di udara. Ayo pergi. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Sepasang sayap tulang jernih menjulur dari punggungnya. Dia mengepakkannya sedikit dan tubuhnya dengan cepat naik ke udara. Melihat aksi Xiao Yan ini, Xiao Li, dan yang lainnya buru-buru bangkit. Hanya dokter peri kecil dan Su Qian yang santai dan keren di antara kelompok itu. Kaki mereka menginjak udara kosong dan berjalan. Kemampuan seorang elit Dozong untuk berjalan di udara benar-benar membuat orang lain iri. Ketika Su Mei dan para ahli lainnya melihat dokter peri kecil dan Su Qian berjalan di udara dengan cara ini, hati mereka bergetar hebat. Mereka bertukar tatapan satu sama lain dan diam-diam bergumam, seperti yang diharapkan. Saat ini, ada total 2 ahli kelas Dozong di pihak Xiao Yan. Menambahkan ini ke kekuatannya yang menakutkan, yang benar-benar tidak cocok dengan levelnya, kemungkinan mereka bertiga akan mampu memblokir 3 elit Dozong. Barisan ini, tampaknya lembah api iblis benar-benar selesai. Su Mei dan yang lainnya tidak berani mengendur, saat pikiran ini melintas di hati mereka. Mereka buru-buru memanggil sayap doki mereka dan bergegas ke langit. Melihat semua orang sudah siap, ekspresi Xiao Yan juga menjadi sedikit kaku. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya memimpin, berubah menjadi sosok buram yang bergegas menuju ke arah lembah api iblis. Sekelompok besar sosok mengikuti dari belakang. Gelombang niat membunuh yang samar menyebar.
Lembah api iblis terletak di lembah besar dalam pegunungan di bagian utara wilayah sudut hitam. Ukuran lembah ini tidak lebih kecil dari sebuah kota. Itu diisi dengan populasi yang besar. Sebagian besar orang adalah anggota eksternal dari Demon Flame Valley. Mereka yang bisa menjadi anggota lembah dalam, kebanyakan adalah elit yang dipilih secara khusus dari kelompok sebelumnya. Biasanya, kelompok dalam hanya terdiri dari 10% anggota eksternal. Meskipun ini masalahnya, itu masih menyebabkan lembah api iblis dipenuhi dengan orang-orang. Meskipun sudah ada untuk waktu yang lama, itu terus berkembang di wilayah Black Corner. Tentu saja, alasan terbesar untuk ini secara alami karena keberadaan hantu iblis tanah tua. Memiliki 7 bintang elit Dozong, lembah api iblis memiliki ibu kota untuk bersaing melawan wilayah Black Corner. Prasyarat ini, bagaimanapun, adalah bahwa Xiao Yan tidak muncul. Dibandingkan dengan kesombongan dan sifat memerintah di masa lalu, lembah api iblis saat ini tidak diragukan lagi memiliki profil yang jauh lebih rendah. Setelah kehilangan beberapa ahli terkuat mereka, kekuatan lembah api iblis di wilayah sudut hitam mengalami kesulitan mendukung sifat jelajah mereka yang tidak takut. Namun, unta yang akan mati masih lebih besar dari seekor kuda. Terlepas dari bagaimana Demon Flame Valley telah menurun, itu masih memiliki cukup modal. Meskipun hantu setan tanah tua dan 3 tetua agung telah meninggal, mereka masih bisa bertahan di wilayah sudut hitam, terutama dengan penampilan Han Feng. Dia membiarkan Demon Flame Valley untuk memulihkan kekuatan. Seorang elit Dozong memiliki posisi dan pengaruh penting dimanapun seseorang berada. Ini terutama terjadi ketika Dozong ini adalah alkemis tingkat tinggi. Sejak Han Feng mengambil alih Demon Flame Valley, dia telah mengandalkan jaringannya di masa lalu, untuk mengikat cukup banyak ahli yang merupakan individu bebas di dalam Black Corner Region. Selain itu, dia masih mengundang banyak faksi terkenal dari wilayah sudut hitam dalam skala besar, dengan maksud untuk membentuk aliansi untuk melawan gerbang Xiao yang semakin kuat dan Akademi Jianan. Harus dikatakan bahwa Han Feng di masa lalu memiliki reputasi bahwa orang biasa mengalami kesulitan mencocokkan di wilayah sudut hitam. Dengan mengeluarkan kata Kaisar Pil, dia pada dasarnya menarik banyak orang dengan niat berbeda. Bahkan faksi yang kuat seperti Sekte Kaisar Hitam berhasil diundang olehnya. Harus dikatakan bahwa keuletan orang ini di wilayah sudut hitam, memang sesuatu yang sulit ditandingi oleh orang biasa. Lembah gunung yang sangat besar tampak seolah-olah digali dari gunung. Lingkungan lembah dipenuhi dengan bebatuan hitam pekat, dengan kilau seperti emas yang samar-samar berkedip di atasnya. Mereka adalah Black Metal Rock, yang sangat tangguh. Bahkan seorang elit Do Wang akan kesulitan menghancurkan mereka. Melihat bebatuan hitam pekat, tampaknya amukan gunung ini adalah urat mineral. Markas besar lembah api iblis terletak di tempat ini. Lembah api iblis hari ini adalah yang paling hidup selama bertahun-tahun. Penjaga lembah api iblis yang padat memegang senjata berkilau, saat mereka berdiri di pintu masuk ke lembah. Siapapun yang tidak memiliki kartu undangan atau orang yang berkeliaran tidak diperbolehkan masuk, hal ini mengakibatkan antrian panjang terbentuk di pintu masuk lembah. Sementara pintu masuk ke lembah telah turun ke area yang bising, tanah terbuka jauh di dalam lembah dipenuhi dengan sejumlah besar ahli dan faksi, dengan nama-nama besar dari wilayah sudut hitam. Han Feng menempati kursi pemimpin di tengah lapangan terbuka. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman saat dia mengamati lapangan terbuka, yang setiap kursi terisi. Pada saat ini, dia sepertinya telah kembali ke kecemerlangan dan kebanggaan ketika dia menjadi Kaisar Pil saat itu. Xiao Yan, dendam antara kau dan aku akan segera diselesaikan. Pada saat itu, saya pasti akan membuat Anda menyerahkan flame mantra kepada saya dengan patuh. Sosok muda melintas di benaknya. Cengkeraman Han Feng di cangkir tehnya tiba-tiba menegang. Senyuman kejam dan buas melintas di matanya. Sementara Han Feng tertawa ganas di dalam hatinya, sekelompok besar tamu yang tidak diinginkan yang dipimpin oleh Xiao Yan diam-diam tiba. Pertempuran besar akan segera terjadi. Tidak ada satupun kursi kosong di seluruh tempat terbuka. Puluhan orang dari berbagai faksi hadir. Beberapa di antaranya adalah pria tua dengan rambut putih di atas kepala mereka, dan beberapa wanita yang glamor. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah pria muda berusia 30-an. Satu-satunya hal yang sama adalah mereka memancarkan aura ahli dari tubuh mereka. Meskipun mereka duduk dengan tenang, mereka bukanlah orang yang bisa diremehkan orang lain. Sebagian besar dari mereka yang bisa duduk di tempat ini adalah ahli dan faksi yang memiliki reputasi hebat di wilayah Black Corner. Di tempat ini di mana kekuatan dihormati, bahkan pengaturan tempat duduk ditentukan oleh kekuatan. Di sisi kiri dan kanan Han Feng duduk Mo Tianxing dari Black Emperor Sect, dan Old Ying San yang telah bertarung dengan Xiao Yan untuk air liur transformasi tubuh bodhisattva.
Pada saat ini, keduanya telah menutup matanya. Mereka mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Sikap mereka yang tenang dan acuh tak acuh, menyebabkan orang biasa menjadi takut untuk memulai percakapan dengan mereka. Dengan kekuatan kedua orang ini, tidak ada yang berani keberatan mereka duduk di kursi pemimpin. Selain hantu setan tanah tua, yang telah dihancurkan, kemungkinan kedua orang tua ini adalah yang terkuat di wilayah Black Corner. Tentu saja, ukuran wilayah sudut hitam cukup besar. Tidak ada yang tahu apakah ada iblis tua, yang tidak pernah muncul, bersembunyi di dalam pegunungan atau hutan kuno. Bagaimanapun, beberapa ahli sejati di dunia ini selalu suka melakukan hal seperti itu. Di bawah Mo Tianxing dan Old Yingsan, adalah beberapa pemimpin faksi terkenal di wilayah Black Corner. Beberapa dari orang-orang ini memiliki hubungan yang baik dengan Han Feng sementara yang lain tetap netral. Namun, karena pengaruh Han Feng dan kekuatannya, mereka tidak punya pilihan selain datang dan bergabung, dengan apa yang disebut pertemuan besar. Selain beberapa ahli dari Demon Flame Valley di samping Han Feng di kursi pemimpin, ada juga beberapa wajah yang dikenalnya. Yang disebut tetua emas perak adalah yang paling dikenal. Kedua orang ini memiliki dendam dengan Xiao Yan karena Han Feng. Wajar jika mereka sangat bersedia untuk bergabung dengan Demon Flame Valley, saat mereka mendapat undangan Han Feng. Mereka sangat mengenal Han Feng. Meskipun orang ini kejam dan ganas, dia memang ahli dalam pemurnian obat. Seseorang tidak akan rugi dengan mengikutinya. Selain itu, Han Feng saat ini sudah menjadi elit Douzong dengan kekuatan yang jauh melebihi mereka. Karenanya, kedua orang tua ini tidak menentang untuk tunduk padanya. Sebaliknya, mereka agak bersukacita karena mendapat dukungan. Hehe, maafkan saya jika ada penundaan dalam mengundang semua orang untuk datang kali ini. Han Feng tersenyum dan mengobrol dengan beberapa wajah yang dikenalnya, sebelum mengangkat kepalanya untuk melirik ke langit. Setelah itu, tatapannya menyapu tanah terbuka, membuka mulutnya, dan sedikit tertawa. Tanah terbuka yang agak bising segera menjadi sunyi, ketika mereka mendengar Han Feng membuka mulutnya untuk berbicara. Banyak tatapan beralih ke karakter utama hari ini, Han Feng. Han Feng tampak menikmati menjadi fokus perhatian. Wajahnya tersenyum. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, alasan utama saya mengundang semua orang ke sini hari ini adalah untuk mendiskusikan beberapa hal dengan semua orang. Saya pikir setiap orang harus memahami bahwa wilayah sudut hitam selalu bertentangan dengan Akademi Jianan. Jumlah orang wilayah sudut hitam yang telah dibunuh oleh unit penegakan hukum Akademi Jianan setiap tahun bukanlah jumlah yang kecil. Oleh karena itu, kedua belah pihak memang memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Saya pikir semua orang yang duduk di sini seharusnya sudah mendengar tentang masalah ini beberapa waktu lalu. Nenek moyang iblis tanah lembah api telah dibunuh oleh Akademi Jianan. Wajah Han Feng agak gelap ketika dia berbicara sampai saat ini. Beberapa ahli dari Demon Flame Valley juga memiliki wajah yang dipenuhi dengan amarah yang gelap dan padat. Saat ini, lembah api iblis dan Akademi Jianan memiliki perseteruan darah. Kedua belah pihak ingin menghancurkan yang lain. Semua orang di tempat terbuka bertukar pandangan satu sama lain. Wajah mereka sedikit berubah. Mereka memang sudah mendengar berita ini. Namun, mereka masih merasa kaget saat mendengarnya secara pribadi dari Han Feng. The Old Ground Demon Ghost adalah ahli utama yang berada di kelas Douzong Bintang 7. Dia bisa dikatakan sebagai eksistensi yang tidak memiliki lawan di seluruh wilayah sudut hitam. Tidak disangka bahwa dia akhirnya dibunuh oleh tangan Akademi Jianan. Tangan Mo Tianxing dan Old Yingsan yang tanpa ekspresi dan bertindak acuh tak acuh, juga tanpa sadar gemetar di bawah lengan baju mereka, saat mendengar kata-kata ini. Ketakutan melintas di mata mereka. Informasi mereka secara alami bahkan lebih tajam daripada faksi biasa. Karenanya, mereka juga mengerti apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Tidak disangka bahwa Old Qian dan Old Bai, dua iblis tua ini, bersembunyi di Akademi dalam. Hantu iblis tanah tua ini bisa dikatakan telah bertabrakan dengan ujung tombak. Namun, dikabarkan bahwa orang tua ini pertama kali terluka parah oleh skill Dou yang menakutkan yang digunakan Xiao Yan. Kalau tidak, dengan kekuatannya, pasti tidak akan menjadi masalah baginya untuk melarikan diri, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Old Qian dan Old Bai, sepertinya orang kecil ini telah menyembunyikan kekuatannya sangat dalam. Tangan Mo Tianxing membelai cangkir teh hangat dan bergumam sendiri. Jika bukan karena air liur transformasi tubuh bodhisattva, aku yang dulu benar-benar tidak ingin menaruh niatku pada anak kecil itu. Orang itu jelas merupakan tipe yang bertingkah seperti babi, yang tidak berbahaya untuk memakan harimau. Yingsan tua juga sedikit mengernyitkan alisnya saat dia menggunakan suara lembut,
yang hanya bisa didengarnya, untuk menghela nafas. Kekuatan Akademi Jianan jauh melebihi pemahaman kami. Selain itu, mereka selalu tidak menyukai wilayah sudut hitam. Saat ini, lembah api iblis telah terluka parah oleh mereka. Saya akan mengatakan sesuatu yang buruk. Jika mereka menyerang faksi lain yang sedang duduk, sepertinya tidak ada dari kita yang bisa menghentikan mereka. Selain itu, masih ada yang disebut Gerbang Xiao. Pendirinya Xiao Yan adalah seseorang dari Akademi Dalam. Faksi ini jelas bersekongkol dengan Akademi Jianan. Di bawah dukungan Akademi Jianan, kekuatan Gerbang Xiao berkembang pesat. Jika lembah api iblis tidak melangkah maju untuk menghentikan mereka di masa lalu, kemungkinan anggota Gerbang Xiao sudah datang ke depan semua orang. Suara gelap dan serius Han Feng perlahan bergema di tanah terbuka. Namun, lembah api iblis saat ini dalam bentuk babak belur, dan akan mengalami kesulitan bersaing dengan Gerbang Xiao di masa depan. Setelah kehilangan pengekangan lembah api iblis, Gerbang Xiao akan berkembang pesat. Pada saat itu, orang yang akan disakiti adalah semua orang yang duduk di sini. Han Feng tersenyum tipis dan melanjutkan, tentu saja, jika salah satu dari kalian berpikir bahwa sekte Anda memiliki seorang ahli yang melebihi kekuatan leluhur di Mentanah, atau dapat bersaing dengan iblis Kian Tua dan Bai Tua dari Akademi Dalam, secara alami Anda dapat memilih untuk mengabaikan semua yang ingin saya katakan. Jika tidak Anda hanya dapat memilih untuk tunduk ke Gerbang Xiao, atau dihancurkan di masa depan. Beberapa keributan berhasil diaduk dari kata-kata peringatan Han Feng. Xiao Gate adalah faksi yang bangkit selama beberapa tahun terakhir. Sebagian besar golongan lama tidak ingin menerima golongan baru seperti itu di dalam hati mereka. Meminta mereka untuk tunduk pada faksi seperti itu adalah tugas yang cukup sulit. Namun, mereka tidak memiliki kemauan, jika diminta untuk melawan Xiao Yan sekarang. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa mengabaikan kekuatan kuat Xiao Yan yang ditampilkan di depan mereka. Tepuk tangan. Sementara semua orang sedang mempertimbangkan baik buruknya, tepuk tangan yang jelas tiba-tiba terdengar di lapangan terbuka. Segera, tawa yang jelas ditransmisikan ke semua orang. Chief Han Feng sangat mengerti waktu. Menurut apa yang telah Anda katakan, haruskah saat ini Anda tidak membuat semua orang berlutut dan menyerah sekarang? Tawa yang tiba-tiba membuat semua orang merasa terkejut. Mereka segera menoleh, dan mata mereka mengarah ke pintu masuk tanah terbuka. Sekelompok besar orang dengan aura ganas di sekujur tubuh mereka perlahan masuk. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria muda berjubah hitam, yang mengenakan senyuman saat dia perlahan masuk. Xiao Yan. Saat mereka melihat pemuda berjubah hitam itu, hampir semua orang yang duduk, langsung mengenali pemuda yang sangat terkenal ini. Semuanya menjerit tanpa sadar. Teriakan itu membawa kepanikan saat bergema di seluruh area. Pada saat ini, wajah Xiao Yan, yang dipenuhi dengan senyuman, langsung berubah menjadi ganas dan menyeramkan. Tatapan Han Feng menjadi tegang, saat dia melihat kelompok Xiao Yan perlahan berjalan ke tanah terbuka. Ini terutama terjadi ketika dia tidak menemukan keberadaan Kian Tua dan Bai Tua. Cahaya dingin di matanya tiba-tiba melonjak. Xiao Yan, tidak disangka bahwa kamu benar-benar memiliki nyali untuk menyerahkan dirimu ke sini. Apakah Anda benar-benar memperlakukan semua orang yang duduk di sini seperti rumput? Han Feng perlahan berdiri dari kursinya, dan tertawa terbahak-bahak. Sementara dia berbicara, dia diam-diam menatap seorang ahli dari Demon Flame Valley, memerintahkan dia untuk dengan cepat mengumpulkan para penjaga dari Demon Flame Valley. Satu-satunya orang yang saya lawan adalah Han Feng dan Demon Flame Valley. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Namun, jika orang luar campur tangan, saya secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Xiao Yan perlahan berjalan ke tanah terbuka. Langkah kaki lembutnya menyebabkan cukup banyak orang yang duduk merasakan tekanan. Setelah masalah yang menyebabkan keributan beberapa waktu itu, reputasi sengit Xiao Yan telah menjadi lebih besar di wilayah sudut hitam. Makanya, tidak ada yang berani meremehkan pria yang terlihat sangat muda ini. Anda tidak perlu memberitahu para penjaga dari luar lembah api iblis. Kami sudah menyingkirkan mereka saat kami masuk. Tindakan diam Han Feng tidak luput dari perhatian Xiao Yan. Yang terakhir segera tersenyum. Senyumnya mengeluarkan aroma berdarah. Han Feng dan banyak ahli Demon Flame Valley tercengang saat mendengar ini. Han Feng segera dan dengan marah berteriak, sungguh orang kecil yang kejam. Apakah Anda benar-benar berniat untuk membunuh lembah api iblis, dan tidak membiarkan apapun tetap hidup? Xiao Yan tersenyum tipis. Suaranya tenang saat dia menjawab, ketika Demon Flame Valley menyerang beberapa siswa tak berdosa dari Akademi Jianan, seharusnya mereka mengharapkan hal seperti ini terjadi. Meskipun Akademi Jianan tidak menyukai pembantaian, dia tidak cukup bodoh untuk bersikap baik kepada musuhnya. Han Feng menyipitkan matanya.
Kilatan dingin dan niat membunuh melonjak di dalam diri mereka. Majestic Doki berlama-lama di atas tubuhnya. Di bawah tekanan Doki, bahkan meja keras di depannya mulai terbelah dengan suara retak. Sepertinya kamu benar-benar datang ke sini dengan maksud untuk menghancurkan lembah api iblis hari ini. Namun, kemungkinan rencana Anda ini salah. Dengan hadirnya pemimpin Sekte Mo dan Old Yingsan, Anda, sebagai generasi yang lebih muda, tidak diperbolehkan bertindak lancang. Jika Anda bijaksana, Anda harus dengan patuh menyerahkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Han Feng berteriak dengan sikap yang menyeramkan. Mata Xiaoyan bergerak dan berpaling ke Mo Tianxing dan Old Yingsan di sampingnya. Seseorang tidak bisa mendengar kegembiraan atau kemarahan dalam nadanya saat dia bertanya, apakah pemimpin Sekte Mo dan Old Yingsan berencana untuk berdiri di sisi lembah api iblis dan Han Feng. Su Qian dan dokter peri kecil di belakang Xiaoyan melangkah maju dengan lembut, sementara Xiaoyan berbicara. Mata mereka tertuju pada Mo Tianxing dan Old Yingsan. Ada perasaan bahwa mereka akan bertengkar pada perselisihan pertama. Kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba jelas melebihi harapan Mo Tianxing dan Old Yingsan. Karena hantu iblis tanah tua, hati mereka cukup takut padanya. Ini terutama terjadi pada Su Qian dan dokter peri kecil, dua elit Dozong yang mendukungnya. Aura kedua orang ini tanpa sadar sedikit melemah. Chief Xiao, air liur transformasi tubuh bodhisattva benar-benar memiliki daya tarik yang terlalu besar bagi kami berdua. Han Feng telah menggunakan ini sebagai alat pertukaran, dan kami berdua mengalami kesulitan untuk menolaknya. Mo Tianxing dengan lembut menggosok janggutnya dan perlahan menjawab. Jika Anda bersedia menyerahkan air liur transformasi tubuh bodhisattva, kami berdua akan segera pergi. Kami tidak akan campur tangan dalam masalah antara Anda dan Han Feng. Pandangan Old Yingsan tertuju pada Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kemarahan segera melonjak di hati Han Feng ketika dia mendengar kata-kata dari dua orang tua ini. Kata-kata kedua orang ini dengan jelas menunjukkan bahwa mereka berniat untuk menyerah. Tidak apa-apa jika ini terjadi dalam waktu biasa. Namun, Han Feng masih perlu meminjam kekuatan mereka untuk membentuk aliansi. Dengan menunjukkan tujuan mereka di depan Xiaoyan, faksi dan ahli lain pasti akan menunjukkan niat untuk mundur. Tatapan Han Feng menyapu halaman saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia memang menemukan bahwa beberapa mata para ahli mulai menghindarinya. Tampaknya kedatangan Xia Yan yang perkasa telah menyebabkan cukup banyak orang takut berpartisipasi dalam masalah ini. Xiaoyan tidak berkomitmen pada kata-kata Mo Tianxing dan Old Yingsan. Air liur transformasi tubuh bodhisattva adalah bahan penting untuk digunakan untuk membantu dokter peri kecil mengontrol tubuh racun yang menyedihkan. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk menyerahkannya. Tampaknya pertempuran sengit tidak dapat dihindari hari ini. Hari ini adalah penyelesaian dendam antara Xiao Gate dan Demon Flame Valley. Saya berharap bahwa siapapun yang tidak terlibat tidak akan bergabung. Siapapun yang tidak berdiri di sisi Demon Flame Valley akan menjadi teman Xiao Yan dan Xiao Gate. Aku, Xiao Yan, masih cukup bersahabat dengan teman-temanku. Namun, jika musuhku ada di hadapanku, aku pasti akan melenyapkan mereka sampai ke akarnya. Xiaoyan menaiki tanah terbuka yang dibangun dari Black Metal Rock. Auranya tiba-tiba naik, saat teriakan lembutnya bergema dengan jelas di samping telinga semua orang yang hadir. Ekspresi dari sejumlah orang berubah sedikit, saat mereka merasakan aura kuat yang menyebar dari tubuh Xiaoyan. Kekuatan Xiaoyan saat ini sudah mencapai bintang 6 Do Huang. Menambahkan efek Flame Mantra dan Heavenly Flames, kekuatan itu cukup untuk bersaing dengan seorang ahli di puncak kelas Do Huang. Selain Han Feng dan beberapa orang lainnya tidak terpengaruh olehnya, orang-orang yang tersisa merasakan perasaan tertahan dari batu besar yang menutupi dada mereka. Kejutan melintas di mata Han Feng, Mo Tianxing, dan yang lainnya di hadapan aura Xiaoyan yang bahkan lebih kuat. Setelah mereka merasakannya dengan hati-hati, mereka akhirnya mengerti bahwa kekuatan Xiaoyan telah meningkat sedikit dalam beberapa bulan ini. Meski kekuatannya hanya dinaikkan 1 bintang, kecepatan ini cukup menakutkan. Kita tidak bisa membiarkan orang ini bertindak begitu kuat tanpa rasa takut. Rasa dingin melintas di mata Han Feng. Dia menoleh dan melihat ke arah tetua emas perak di sampingnya. Para tetua emas perak ragu sejenak setelah menerima tatapan Han Feng. Mereka segera melesat ke depan serentak, sebelum mendarat dengan lembut di tanah terbuka. Kekuatan yang kuat melonjak, sebelum akhirnya memblokir aura Xiaoyan. Hati mereka berdua jelas tahu bahwa mereka tidak menyadari level sebenarnya Xiaoyan. Yang mereka tahu hanyalah bahwa dia memiliki beberapa teknik Do yang sangat menakutkan. Selama Xiaoyan tidak menggunakan teknik Do ini, para tetua emas perak memiliki kepercayaan diri untuk menahannya. Namun,
Pemahaman mereka tentang Xiao Yan berasal dari percakapan mereka beberapa tahun lalu. Sekarang jika mereka menggunakan metode yang sama untuk mengukurnya, kemungkinan mereka akan membayar harga yang lumayan mahal. Chief Xiao, hari ini adalah hari di mana Demon Flame Valley mengundang tamu. Mereka yang datang tanpa diundang harus pergi. Para tetua emas perak menangkupkan tangan mereka ke Xiao Yan saat mereka berteriak dengan suara dingin. Begitu kata-kata kedua orang itu terdengar, sedikit suara guntur tiba-tiba menyebar ke seluruh langit. Segera sepasang tangan yang panjang mencengkeram leher keduanya dari belakang. Tubuh kedua orang itu tiba-tiba menegang saat tangan yang agak dingin itu mendarat di leher mereka. Sok perlahan mengeras di wajah mereka. Kalian berdua tidak lagi memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku seperti ini. Wajah muda perlahan keluar dari belakang mereka berdua. Kekuatan di tangannya secara bertahap meningkat. Pada saat ini, yang perlu dia lakukan hanyalah mengerahkan sedikit kekuatan untuk mematahkan leher kedua orang ini di tempat. Apa ini? Kecepatan yang menakutkan. Bagaimana Do Huang bisa mencapai kecepatan seperti itu? Seluruh tempat menjadi sunyi saat mereka melihat pemuda berjubah hitam yang muncul di belakang tetua emas perak, seolah-olah dia telah berteleportasi. Suara-suara terkejut tanpa sadar terdengar. Pada saat ini, Xiao Yan mempertahankan pendiriannya, dengan kedua tangannya terkepal di leher para tetua emas perak. Sepasang sayap tulang sepanjang 10 kaki perlahan mengepak di belakangnya. Setiap kali sayap tulang mengepak, sedikit suara gemuruh akan muncul di udara. Angin sepoi-sepoi juga akan menyebar dengan kepakan sayap tulang. Kecepatan Xiao Yan mencapai tingkat di mana bahkan elit biasa Dou Zong kesulitan membandingkannya, setelah membuka sayap tulang giok. Menambahkan ini ke ketidaktahuan para tetua emas perak, Xiao Yan dengan mudah menahan mereka pada kontak pertama. Serangan visual semacam ini membuat semua orang terkejut. Di bawah provokasi niat membunuh samar yang menyebar dari belakang mereka, dahi para tetua emas perak mengeluarkan keringat dingin yang pekat. Tubuh mereka bahkan tidak berani gemetar sedikit pun. Mereka bisa dengan jelas merasakan kekuatan tersembunyi di telapak tangan Xiao Yan. Setelah kekuatan ini dilepaskan, mereka yang tidak memiliki pertahanan apapun, kemungkinan besar akan kehilangan nyawa mereka di tempat. Kepala Xiao, tolong tunjukkan belas kasihan. Elder emas menelan ludahnya dan berbicara dengan suara bergetar. Dia bahkan tidak menunjukkan sedikit pun sikap mengesankan dari sebelumnya. Serangan seperti petir Xiao Yan telah meninggalkan fobia di hati mereka, yang sulit dihilangkan. Baru sekarang mereka mengerti bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini ada di depan mereka. Sebenarnya, keduanya tidak menyadari bahwa jika mereka tidak ceroboh, dengan gagal memasang pertahanan apapun, Xiao Yan akan kesulitan menahan mereka dalam sekejap mata, bahkan jika dia memiliki kecepatan menakutkan yang sebanding dengan Dou Zong. Pada akhirnya, kedua orang tua inilah yang ceroboh. Dua orang bodoh ini, mereka jelas mengerti bahwa Xiao Yan bukanlah Do Huang biasa, namun mereka benar-benar berani menjadi ceroboh saat ini. Kulit wajah Han Feng berkedut dengan kekuatan besar saat dia memikirkan ini di kepalanya. Dia juga tidak mengharapkan para tetua emas perak dikalahkan pada kontak pertama. Bukankah ini akhirnya memberi Xiao Yan kesempatan untuk menghalangi semua orang? Dia tanpa sadar mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Mo Tianxing dan Old Ying San mengerutkan kening saat mereka melihat sepasang sayap tulang giok dari bawah kursi pemimpin. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat mengatakan bahwa alasan Xiao Yan memiliki kecepatan yang menakutkan adalah karena efek sayap tulang. Terlebih lagi, mereka dengan jelas ingat bahwa kecepatan Xiao Yan jauh lebih rendah dari ini selama pertukaran pertama mereka. Mo Tianxing mengerutkan alisnya saat dia menatap sayap tulang yang sangat akrab. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengingat sesuatu. Apakah sepasang sayap tulang ini, bukannya sayap tulang dari mayat Magical Beast yang diperoleh Xiao Yan dari pelelangan? Sialan, aku benar-benar tidak diuntungkan oleh bocah ini. Hati Mo Tianxing melepaskan pikiran seperti itu saat dia menatap sayap tulang dengan mata panas. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 113. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.